semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiana. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Vera Sardila MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk anak kelas 7 SMP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum K13. Nah, nantinya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari media pembelajaran ini, termasuk juga bahan-bahannya apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Oke, teman-teman semua penasaran kan sama medianya? Nah, langsung aja teman-teman simak cara pembuatan dari media ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan di dalam membuat media ini adalah ada gunting, pena, twin pen, lem kertas, isolasi warna putih ya teman-teman, karena kalau warna hitam di saat kita merekatkan ke benda yang lain itu akan terlihat dan hasilnya akan lebih jelek. Styrofoam, dan yang paling penting ini kertas origami. Di video kali ini saya menggunakan 10 kertas origami, tetapi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di saat membuat media ini. 3 tusuk sate. Teman-teman bisa menggunakan piring atau benda lain yang bentuknya bulat seperti ini. Ini nanti akan digunakan untuk mencetak kardus. Di sini kita juga membutuhkan kardus. Jadi kardus ini nanti akan kita cetak menggunakan piring tadi sampai bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian jarum. Dan yang terakhir adalah kotak. Sebenarnya kotak ini boleh besar, boleh kecil, tapi di sini saya menggunakan kotak yang kecil aja karena disesuaikan dengan bentuk lingkaran dari kardusnya nanti. Kalau lingkaran kardusnya besar, kotak yang kita gunakan juga harus besar, tapi karena di sini lingkaran ini kecil, jadi kotak yang saya gunakan juga cukup kecil. Karena tadi kita sudah memperkenalkan satu-satu apa saja sih bahan-bahan dan alat yang digunakan di dalam membuat media ini, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana cara membuat media ini. Teman-teman penasaran? Oke, langsung aja tonton video ini.
Nah, media visual sendiri adalah media yang menyediakan, yang dimana di dalam media ini udah ada ide atau faktanya jelas ya, karena di media ini udah ada nih beberapa pertanyaan, terus ada juga tulisan-tulisan di roda ini. Nah, kenapa grafis juga? Karena media visual grafis itu di salah satu pengertiannya itu adalah media yang berbentuk globe dunia, maksudnya bola dunia. Nah, jadi kenapa saya menyebutnya dengan media visual grafis? Karena ini kan bulat ya teman-teman, bulat yang jadi pusatnya kan ini media, makanya dia disebut itu karena ini kan bulat, jadi disebut dengan media visual grafis. Oke, karena tadi kita udah membahas tentang nama dan model dari media ini, sekarang saya akan menjelaskan sedikit. Media ini akan digunakan di dalam pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 7 SMP. Media ini saya beri nama media Roda Pintar Pelangi. Kenapa saya beri nama Roda Pintar Pelangi? Karena bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini kan roda berbentuk roda nih, maksudnya bisa mutar gitu kan. Terus kenapa pelangi? Karena warnanya warna-warni ya di sini, maksudnya di sini kan ornamennya warna-warni nih, nggak hanya dari rodanya aja, tapi dari tempat pertanyaan-pertanyaan sama kartu-kartu berisi pertanyaannya. Terus kenapa pintar? Karena kalau misalnya teman-teman belajar menggunakan media ini, teman-teman bakalan cepat memahami apa yang dijelaskan oleh sang pengajar, karena di sini itu selain ornamennya yang unik kan bisa menambah motivasi belajar. Jadi kalau misalnya menggunakan media seperti ini, daya ingat teman-teman itu terhadap materi juga akan lebih meningkat dan lebih mudah dalam memahami suatu materi. Ini adalah, nah, jadi karena di sini kan saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel. Di bagian penjelasan fabel ini akan ada pembahasan tentang unsur intrinsik fabel. Jadi pada roda pintar pelangi ini sudah ada 8 ornamen warna-warni, yang dimana di sini itu sebenarnya ada tulisan seperti tokoh, alur, latar, sudut pandang yang merupakan bagian dari unsur intrinsik itu kan. Nah, jadi nanti di pembelajaran awal guru akan menjelaskan sekilas tentang fabel. Ketika sudah masuk ke pembahasan unsur intrinsik ini, guru akan meminta kepada peserta didik siapa yang mau main, atau nih kalau misalnya nggak ada yang mau main, mereka ditunjuk satu atau berapa orang untuk diajak berantusias dalam permainan ini. Jadi nggak hanya main, tapi bisa dapat plus, yaitu materi pemahaman. Nah, ketika peserta didik maju, kemudian guru akan meminta peserta didik ini untuk memutar roda ini. Bisa ya? Kita tunggu. Ini ada panahnya ya teman-teman. Nah, ini kan panahnya mengarah ke yang ini, oranye. Ini ada nomor 3 tentang alur. Nah, disinilah guru akan menjelaskan apa itu alur tadi. Alur ini gimana sih di dalam fabel? Apa yang seperti apa alur ini? Apa-apa aja jenisnya. Nah, disinilah jadi si murid ini yang tadinya bosan bisa sambil main dan nantinya akan dijelaskan oleh seorang guru tersebut. Nah, kemudian ini akan
cuman gak kelihatan di kamera. Ini kan nomor 3 yang ini. Nah, si siswa yang memutar roda pintar pelangi ini akan mengambil pertanyaan ini. Nah, kemudian guru akan meminta siswa untuk membacakan pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Kenapa? Karena tadi di awal kan guru sudah menjelaskan materi dengan menggunakan media ini. Sebagai penguatannya dengan pertanyaan ini, si siswa akan menjawab apa yang diketahuinya dan apa yang sudah dipahami dari materi yang sudah disampaikan oleh guru di awal tadi. Nah, jadi nggak hanya untuk pembelajaran pertama aja, tapi di penguatan materi media ini juga memberikan manfaat. Nah, itulah tadi permainan sekaligus belajar yang bisa digunakan dengan media pintar pelangi ini. Dengan media pintar pelangi ini, guru akan lebih mudah di dalam menjelaskan materi karena bisa langsung berinteraksi dengan siswanya juga. Kemudian si siswa juga nggak bosan tentunya karena diajak bermain juga dengan menggunakan media pintar pelangi ini. Apalagi bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ini kan membuat orang tergugah gitu dari segi warnanya. Jadi orang bisa tertarik juga untuk belajar sambil bermain juga. Nah, jadi buat teman-teman semua atau calon guru di luar sana yang ingin membuat media bisa menggunakan media. Itulah tadi proses pembuatan media pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga dengan adanya media pembelajaran roda pintar pelangi dari saya bisa menambah inspirasi bagi semua teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran tentunya. Nah, sekian dulu video media pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.